Hai, aku Martina. Welcome to Camp 404 UI UX Fundamental. Kali ini kita akan membahas seputar pengenalan Figma. Ini tools yang nantinya akan kita pakai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Jadi jangan di-skip untuk tahap yang ini ya. Lalu Figma ini dapat diakses melalui browser maupun aplikasi desktop. Jadi kamu bisa menggunakan browser untuk aksesnya bisa ke figma.com. Lalu untuk download desktopnya kamu bisa ke figma.com/downloads. Nah, ini untuk pengguna para Windows maupun Mac OS itu bisa memakai Figma di aplikasi desktop ya. Tinggal klik yang ini ataupun yang ini. Oke. Jadi apa sih Figma itu sendiri dan perbedaannya dari UI design tool yang lain? Figma ini menurutku sangat menunjang untuk UI UX designer karena penggunaannya itu sangat cepat dan dapat berkolaborasi secara real time bersama para tim yang lain gitu ya. Semisal kita memiliki tim. Nah, fitur-fitur dari Figma sendiri itu ada fitur FigJam, yaitu memungkinkan untuk para tim berkolaborasi untuk membuat diagram, membuat user flow, dan lain-lain gitu ya, secara real time tentunya. Jadi untuk para UI designer yang remote itu sangat membantu. Lalu di sini ada fitur desain file, yakni bisa membuat wireframe sampai ke prototype yang ada animasinya. Nah, ini kamu bisa membuat interaksi di sini. Lalu juga bisa membuat desain sistem, membangun desain sistem yang sangat membantu para UI designer dapat membuat komponen yang konsisten antar desainernya. Jadi kayak membuat library gitu ya. Jika kita punya card, nanti cardnya bisa sama dengan yang lain kalau aksesnya melalui desain sistemnya Figma. Seperti itu. Nanti ada bab sendiri untuk pembahasan desain sistem. Oke, untuk memulainya kita hanya perlu klik tombol daftar, lalu bisa menggunakan akun Google maupun email kamu, lalu create account gitu ya. Nah, karena aku sudah punya akun, jadi kita tinggal login by Google seperti ini. Nah, maka akan terhubung ke tampilan dashboardnya Figma. Nah, tampilannya seperti ini. Di Figma sendiri memiliki dua fitur utama, yaitu design file dan FigJam yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Jadi design file ini untuk mendesain UI dari wireframe sampai ke prototyping, dan FigJam ini untuk penggunaan whiteboard maupun penggunaan untuk membuat diagram atau user flow. Nah, user flow seperti ini kita coba. Nah, ini halaman utama dari FigJam. Nah, kita bakal disuguhkan banyak template di sini. Dari tema brainstorming, diagram, meeting, planning, dan workshop, dan lain-lain. Kamu bisa explore di sini. Nah, kalau kita menggunakan template, misalnya kita tinggal insert aja templatenya dari sini. Nah, maka akan tertampil template dari brainstorming itu sendiri. Nah, untuk mengakses template lagi itu bisa di sini, di templates. Nah, maka akan keluar template yang tadi. Oke. Nah, di navigasi bawah ini ada gambar tangan, ini untuk menggeser gunanya. Lalu ada pensil untuk menggambar gitu ya. Jadi kita bisa saling gambar untuk para tim UI UX. Lalu ada juga shape. Nah, shape ini bisa digunakan untuk membuat user flow ya. Nah, misalnya kita buat start, lalu kita ambil lagi. Nah, shape-nya ini bisa diganti menjadi kotak.
Nah, bisa pilih stepnya di sini. Misalnya aku pilih login. Lalu lagi ada homepage seperti itu ya. Nah, untuk menarik garis dari shape ini tinggal klik select the shape, lalu klik plus ini, lalu kita tarik ke shape yang mau dihubungkan. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk pembuatan user flow sangat mudah ya. Jadi untuk merubah warna juga bisa dari sini. Nah, seperti itu. Di sini pun juga ada sticky note ya. Gunanya untuk misalnya nih kita berbrainstorming untuk pembuatan aplikasi bersama tim yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat sticky note dari siapa aja nih, dari akunnya siapa aja. Nah, itu bisa banget di sini. Lalu di sini juga ada teks. Nah, kita tinggal klik. Bisa juga diganti ke title misalnya lebih besar gitu ya. Nah, seperti ini. Lanjut lagi, ini ada line atau garis yang juga bisa nanti digunakan untuk user flow. Tuh. Bisa diganti mau ke bentuk apa row-nya. Lalu di sini juga ada stiker, bermacam-macam stiker. Ini biasanya digunakan untuk voting sebuah decision gitu ya untuk para tim. Misalnya voting gini. Jadi bisa beda-beda tuh stempelnya. Tuh seperti ini. Juga ada stiker. Tuh. Seru banget kalau dipakai brainstorming bareng-bareng. Lalu ini template kayak yang tadi. Dan ada stiker. Nah, tinggal di drag and drop aja. Oke. Ini juga ada image. Kalau kamu mau upload gambar ya dari komputer kamu atau device kamu. Lalu juga ada plugin, widget, dan library. Itu sih. Ini sangat membantu untuk proses brainstorming. Lalu ini juga ada komen. Nah, kalau ini digunakan untuk komen. Nah, maka komennya nanti akan muncul di panel kanan ini. Oke. Aku rasa cukup. Untuk mengganti file FigJam sendiri juga bisa diklik title ini lalu ganti FigJam misalnya. Nah, oke. Berikut penggunaan dari FigJam. Kita kembali ke dashboard lalu kita pilih desain file ya. Nah, kalau desain file sendiri ini memang penggunaannya berbeda dari FigJam. Nah, di sisi di kiri atas ada frame, lalu panel kanan kita bisa, saya pilih iPhone 11 Pro ya untuk pembuatannya. Lalu ini juga bisa nih. Nah, membuat kotak di sini ya misalnya. Tuh, seperti ini. Ini juga bisa membuat lingkaran, lalu mengganti warnanya di sebelah sini. Nah, seperti ini. Selain itu, ini ada selain bisa membuat shape, di sini juga kita bisa menggambar juga, ya, pembuatan vektor lah istilahnya, custom vektor gitu ya. Nah, lalu bisa diganti warnanya, garisnya ke warna apa gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah klik down, lalu di sini juga ada teks. Kita bisa membuat teks. So, aku membuat jam ini. Nah, ini.
Lalu ini gambar tangan sama seperti FigJam, bisa digeser-geser untuk menggeser posisi previewnya. Lalu ada komen juga di sini. Nah, biasanya komen di UI design file ini digunakan untuk revisi ya, biasanya untuk memberikan feedback dan komen. Nah, seperti ini. Oke, dari sini menurutku cukup untuk perkenalan Figma-nya. Tapi ini ada satu tips untuk kamu yang masih memakai free account ya. Jadi Figma itu ada plan. Nah, salah satunya yang tadi kita pakai itu pasti masih free account ya. Jadi apa sih perbedaannya free account dengan yang lain? Nah, jadi Figma itu menawarkan ada free dan yang profesional dan organization. Nah, untuk yang free kita cuma dibatasi 3 desain file, Figma dan FigJam. Lalu untuk penggunaan personal itu bisa unlimited dan pluginnya juga unlimited. Nah, tapi ini untuk berkolaborasi hanya cukup 3 desain file. Sedangkan untuk ke profesional kita perlu membayar $12 per editor. Dan itu dibayarkan per bulan. Nah, untuk bisa menggunakan unlimited ini, kita bisa menggunakan free for student and educator. Nah, untuk itu kamu bisa pergi ke figma.com/pricing, lalu klik free for student and educators. Nah, lalu kamu bisa klik get verify dan isi form di sana. Untuk itu kamu bisa mengisi formnya dengan memasukkan institusinya Camp 404 gitu ya. Lalu masukkan websitenya dengan www.camp404.com. Nah, kalau sudah disimpan, maka kamu akan mendapatkan email dari Figma-nya. Welcome to the Figma Education Plan. Nah, seperti ini. Dan caranya untuk tahu kita sudah di Education Plan, tinggal create team. Lalu misalnya kita tes gini ya. Nama timnya, create team. Lalu kalau ada team members kamu, tinggal masukkan emailnya. Karena ini aku nggak ada, kita langsung choose profesional. Nah, jika kamu sudah mendapatkan email ini, maka nanti akan muncul tulisan professional plan gini ya. Is this an education team? Lalu kamu tinggal pilih yes, dan kamu tidak perlu membayar untuk professional plan-nya. Tinggal next review, lalu complete upgrade. Nah, ini akan muncul tulisan education team. Maka tim kamu istilahnya sudah mendapatkan professional plan dengan menggunakan education team gitu ya. Oke, sekian pengenalan Figma and see you.